Welcome back, everybody. This is Pascal Lota. Selamat datang kembali semuanya. Saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Hari ini saya kembali ditemani oleh Dr. Manuel Ramos, seorang profesor madya di Departemen Antropologi di University Institute of Lisbon. Manuel, selamat datang kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali bisa berada di sini lagi. Senang sekali Anda bisa hadir, karena Anda telah memberitahu saya tentang penelitian yang sedang Anda lakukan mengenai komunitas epistemik dan bagaimana hal-hal dibingkai pada dasarnya tentang narasi. Mungkin kita mulai dari sini. Anda baru saja menyampaikan pengamatan yang sangat menarik sebelum kita mulai berbicara, yaitu bahwa sekarang awal Maret, pertengahan Maret tepatnya, tanggal 12 Maret, dan kita tidak membicarakan Bucha. Tentu saja, ini adalah peringatan 4 tahun peristiwa Bucha, sesuatu yang dulu menjadi poin naratif yang sangat penting bagi pemahaman Barat tentang perang di Ukraina. Dan sekarang kita tidak membicarakannya. Bisakah Anda memberikan sedikit interpretasi Anda? Mengapa demikian? Baik, tentu saja kita tidak sedang membicarakan Bucha, karena agak memalukan, kita justru membicarakan Minap, apa yang terjadi pada tanggal 28 Februari, yang merupakan awal dari Perang Teluk Ketiga. Itu mengingatkan saya, atau seharusnya mengingatkan kita, bahwa bangsa Romawi juga memiliki 3 perang, yaitu 3 perang Punisia. Saya tidak tahu apakah ada kesamaan yang nyata di sana, tapi mari kita lihat saja. Bagaimanapun, kita sedang berada dalam Perang Teluk Ketiga, dan Minap merupakan adegan pembuka dari perang itu. Setidaknya level narasi. Jadi, karena waktu lebih cepat stand dengan 4 tahun Bucha, tiba-tiba Bucha menghilang dari aviasi. Suddenly, Bucha disappeared from the media. There was no Zelensky talking about Bucha. There was no Ursula. Tidak ada Zelensky yang berbicara tentang Bucha. Tidak ada Ursula yang dengan tulus mengingatkan kita tentang kebiadaban Rusia di Bucha. Karena kita, media, politisi, dan berbagai komunitas epistemik, seperti yang kamu sebutkan, sedang sibuk dan masih sibuk, berusaha memahami peristiwa dan menciptakan narasi baru. Media Barat telah membentuk dan mengembangkan narasi lain tentang Bucha, yang beberapa hal bertentangan dengan nilai-nilai dan kerangka dari penafsiran baru atas peristiwa tersebut. Itu berarti, Bucha harus dihapus dari resapan. Erased from the talk, and I think that's it's quite interesting. Dan saya pikir itu cukup menarik, karena apa yang sedang saya teliti sekarang, bersama rekan-rekan dari Departemen Matematika di institut saya, adalah cara untuk menggabungkan ilmu sosial dengan komputasi dan ilmu algoritma. Kami telah mengembangkan sesuatu, saya menyebutnya untuk bersenang-senang sebagai algoritma kebalikan. Idenya adalah mencoba untuk, tentu saja mustahil untuk benar-benar netral. Maksud saya, menemukan titik nol dari netralitas adalah mitos. Objektivitas yang sepenuhnya, seperti pendekatan yang 100% objektif, itu mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Tapi yang saya anggap menarik adalah proses mengurangi bias. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang telah coba dilakukan oleh antropologi, meskipun saya sangat sadar bahwa antropologi adalah konstruksi Barat. Namun setidaknya, selama bertahun-tahun ada upaya untuk mengurangi bias ideologis Barat kita, bias semantik kita. Jadi, bekerja dengan tim TI, itu memang racist itu. Bagaimana narasi berkembang dari peristiwa? Karena seperti yang kita tahu, satu hal adalah peristiwa, seperti yang diingatkan para sejarawan. Satu hal adalah peristiwa. Dan hal lain yang sama sekali berbeda adalah fakta. Dan tentu saja, fakta adalah peristiwa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dan tentu saja, fakta tidak pernah, kamu tahu, sangat sulit menemukan kesepakatan dalam peristiwa. Jadi, bisa kamu menjelaskan itu sedikit lebih jauh? Karena kebanyakan ukuran pengetahuan peristiwa dan vision. Bisa kamu menjelaskan sedikit lebih rinci untuk semua orang? Events are things that happen. Peristiwa adalah hal-hal yang terjadi. Kamu tahu, hal-hal yang terjadi di dunia. Tapi untuk berpindah dari peristiwa ke fakta, karena seperti yang disebutkan Michael Stanford menurutku, kamu tidak dapat menyentuh sebuah fakta. Apakah itu termasuk dalam ranah imajinasi atau dalam ranah dunia?
Kamu tidak menemukan fakta di dunia. Fakta adalah sebuah konsensus. Kamu harus sepakat bahwa sesuatu telah terjadi. Dan begitu semua orang sepakat bahwa sesuatu telah terjadi, maka kamu memiliki sebuah fakta. Tapi jika kamu tidak sepakat bahwa sesuatu telah terjadi, atau bahwa bagian-bagian dari peristiwa itu telah terjadi, maka kamu tidak memiliki fakta. Jadi kamu menciptakan narasi dari potongan-potongan peristiwa yang berubah menjadi fakta parsial, karena ada komunitas epistemik, komunitas kepercayaan, yang meyakini bahwa peristiwa itu mengarah pada terciptanya sebuah fakta. That event led to the creation of a fact. But other communities from the same Namun, komunitas lain dari rangkaian peristiwa yang sama memilih bagian-bagian tertentu dari peristiwa tersebut untuk menciptakan fakta yang berbeda. Dan begitu Anda memulai proses menciptakan narasi dari peristiwa yang berubah menjadi fakta parsial, Anda membentuk komunitas kepercayaan. Mereka saling berbicara, mereka berdialog. Itulah yang kami lakukan dengan Bucha. Kami memverifikasi bahwa ada sekitar 5 komunitas epistemik, dan semuanya sangat yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Jadi, konstruksi narasi itu tidak sepenuhnya terisolasi. Itu adalah sebuah dialog, atau lebih tepatnya 5 log antara komunitas. Keyakinan satu komunitas memengaruhi keyakinan komunitas lain, tetapi itu tidak berarti setiap komunitas mempertanyakan dirinya sendiri. Dan itu luar biasa. Amazing, you know, you don't question yourself, you adapt. Kamu tidak mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu menyesuaikan narasi baru dari orang lain untuk memperkuat fakta-faktamu. Dan karena itu, kamu memiliki komunitas epistemik yang saling berbeda. Ini tidak selalu terjadi. Dalam kasus Bucha, tiba-tiba kamu tidak memiliki komunitas karena semua orang melupakannya. Namun itu tidak berarti ada konvergensi keyakinan. Keyakinan-keyakinan itu tetap sepenuhnya berbeda, tetapi karena mereka tidak saling memberi makan, kamu melupakannya. Ada banyak kasus di mana komunitas epistemik dapat mencapai konvergensi. Itu bukan konvergensi yang mudah, dan bukan pula yang bebas dari tekanan hegemonik. Kami melakukan analisis yang sangat menarik tentang konstruksi Biblis Yesus dalam komunitas rabbinik dan berbagai komunitas Kristen awal. And in the various early Christian communities, and you can see that there is a convergence. Dan Anda dapat melihat bahwa ada sebuah konvergensi karena Anda menciptakan sebuah kanon dari yang bukan kanon. Kekristenan mampu menciptakan sebuah kanon, jadi ada konvergensi dalam kasus itu. Dalam kasus Bucha, yang tentu saja sangat berbeda dari kedatangan pertama Yesus, tidak ada konvergensi selama 4 tahun itu. Dan tiba-tiba terjadi gerhana terhadap narasi tersebut, karena serangkaian peristiwa baru menciptakan fakta-fakta parsial yang baru. Narasi baru ini, penciptaan narasi yang baru ini, sampai batas tertentu ditumpangkan pada komunitas sebelumnya. Mereka merasa sangat sulit, komunitas yang berbeda merasa sangat sulit, untuk menggabungkan jaringan Bucha atau jalinan Bucha ke dalam jalinan baru ini, karena jalinan baru ini sepenuhnya bertentangan dengan narasi yang sebelumnya. The narrative of the previous mesh. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, jeda singkat saja, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kembali ke video. Saya merasa ini sangat-sangat penting dan menarik, karena hingga hari ini, kita belum memiliki narasi bersama tentang perang Ukraina, dan bahkan di dalam perang Ukraina sendiri, tentang kejadian atau peristiwa tertentu, seperti yang Anda katakan. Hal menarik yang Anda ungkapkan adalah bahwa Anda memiliki pemahaman relasional tentang istilah fakta atau pemahaman sosiologis. Maksud saya, kita bisa masuk ke ranah filsafat dan bertanya apakah fakta bisa ada tanpa manusia. Tapi mari kita tidak ke sana. Mari kita katakan saja, baiklah, Nanavathinadim. Ya, alasannya adalah begini. Seperti yang kamu tahu, jika selai daun jatuh dari pohon dan tidak ada yang melihatnya, apa daun itu benar-benar jatuh dari pohon? Tentu saja tidak. Kita tidak perlu melangkah sejauh itu. Namun,
Jika kita menerima gagasan ini, pemahaman sosiologis tentang fakta sebagai sesuatu yang disepakati oleh sekelompok orang, maka itu berarti kita perlu memahami kelompok-kelompok tersebut. Dan inilah yang kamu maksud dengan komunitas epistemik ini. Bisakah kamu mungkin menyebutkan 5 komunitas epistemik yang kamu identifikasi untuk peristiwa Bucha? Remember, let me, because I don't have the study present with me. Biarkan saya berpikir, karena saya tidak membawa hasil studinya sekarang. Tetapi tentu saja ada komunitas Ukraina, yaitu komunitas pro-Ukraina, yang mendukung narasi resmi Ukraina. Lalu ada komunitas pro-Rusia, yaitu narasi resmi Rusia. Ada juga narasi Barat, yang kurang lebih sejalan dengan komunitas Ukraina, tetapi tidak sepenuhnya sama. Kemudian ada komunitas pro-Rusia, yang bukan bagian dari narasi resmi Rusia. Dan terakhir, ada apa yang bisa disebut komunitas alternatif, yang kadang-kadang condong lebih atau kurang ke arah pro-Rusia, tetapi berada dalam posisi yang sulit. Komunitas ini juga bisa disebut komunitas multilateral atau alternatif. Ia menentang narasi resmi, tetapi berbeda dari kedua narasi resmi tersebut, baik yang pro-Rusia, pro-Barat, maupun pro-Ukraina. Jadi, kurang lebih ada 5 komunitas kepercayaan ini. Masing-masing menciptakan seperangkat narasinya sendiri. They create their own set of narratives. And these narratives are in contestation, and the interesting thing is Narasi-narasi ini saling bersaing. Hal yang menarik adalah bahwa hal ini tidak bergantung pada tingkat pendidikan seseorang. Dari satu ujung hingga orang-orang paling cerdas di universitas, kita menemukan orang-orang di semua kubu yang menerima satu narasi atau narasi lainnya, karena mereka percaya bahwa fakta di lapangan atau bukti yang kita temukan mendukung penafsiran mereka. Embelain Simone Thimlo Morsedeland harus menjelaskan mengapa orang lain yang cerdas atau terhormat di Yoakat lebih bagus. Parts of society are not in our camp. And that's where people then usually get really angry at each Dan other. disitulah orang biasanya mulai benar-benar marah satu sama lain. Saya pernah punya rekan sejarawan di Kyoto yang pernah membuang bir di depan saya, sambil berkata bahwa dia tidak akan mendengarkan omong kosong saya ketika saya mengatakan, lihat, apa yang dilakukan NATO terhadap Serbia pada tahun 1999 adalah kejahatan. Itu adalah perang agresi. Dan dia berkata, tidak, tapi kami membela Srebrenica. Tidak akan ada Srebrenica lagi, dan saya tidak akan mendengar ini. Benar-benar marah. Ini sejarawan yang orang cerdas. Ini kupukit, ini bukan soal kecerdasan. Ini sistem berbeda. Tidak cemas. This is not a question of intelligence. It's No. different. Yes, because you can rationalize. You can have. Ya, karena kamu bisa merasionalisasi. Kamu bisa memiliki berbagai strategi. Tahu kan? Kebanyakan orang tidak punya waktu atau kesabaran. Jika kamu seorang pekerja kerah biru atau kerah putih yang sepenuhnya terjerat utang dan masalah sehari-hari, kamu tidak punya waktu untuk berpikir. Jadi, kamu menerima semacam narasi dasar, dan kamu tidak merasionalisasikannya. Tapi jika kamu punya waktu, jika kamu seorang intelektual, penulis esai, sejarawan, atau politisi, dan bagian dari hidupmu adalah merasionalisasi narasi itu, maka kamu menghiasinya, tapi tidak mempertanyakan garisnya. Kamu menciptakan garis itu, menghiasinya, mengembangkannya, merasionalisasikannya, tapi tidak menyimpang darinya. Dan itulah yang terjadi. Jadi ini seperti dialog antara orang-orang yang sebenarnya tidak ingin berdialog pada tingkat yang berbeda. Tapi begitulah dunia sejak dulu. But that's the world, the way the world has always been. The problem with now is that Masalahnya sekarang adalah bahwa struktur media telah memungkinkan berkembangnya dan menguatnya narasi ini. Ini bukan karena kurangnya informasi. Orang-orang tidak kekurangan informasi. Namun mereka tetap harus menerima informasi itu dengan cara yang masuk akal dalam kerangka dasar narasi yang telah mereka putuskan untuk ciptakan. Izinkan saya mengatakan satu hal. Para antropolog itu kelompok yang aneh. Sosiolog juga. Apa yang mereka lakukan sepanjang waktu? Saya sudah mendengar hal ini selama 40 tahun. Dalam antropologi, dan saya berasal dari semacam aliran strukturalis. Maksud saya, saat ini, siapa yang masih mengingat Levi-Strauss? Sangat sedikit orang. Tapi yang saya anggap menarik sekarang adalah di mana tokoh seperti Levi-Strauss dan perkembangan model struktural mendapatkan daya tarik adalah dalam bidang naratologi.
yaitu di kalangan orang IT, di kalangan orang-orang big data. With the IT people, with the people of the big data, that I find very interesting. That is, anthropologists. Dan itu saya anggap sangat menarik. Maksudnya, para antropolog dan ilmuwan sosial telah melupakan pengembangan model untuk memahami narasi. Dan pada dasarnya, itulah yang dimaksud dengan model strukturalis. Ada berbagai mitos, ada berbagai variasi dari mitos, dan kita berusaha memahami keseluruhan gambaran. Seperti yang dikatakan Levi-Strauss, mitos adalah keseluruhan dari semua variasinya. Jadi tidak ada satu mitos yang lebih benar daripada yang lain, atau subvariasi pada variasi lainnya. Untuk memahami sebuah mitos, rangkaian peristiwa, atau sekumpulan fakta sejarah, kita harus mendengarkan semua variasinya, dan mencoba melihat di mana mereka bertepatan. Bagaimana setiap variasi, Bang? How each variation transforms the other, and that is a very strong, has always been a very strong. Dan itu adalah model yang sangat kuat, selalu menjadi model yang sangat kuat. Model itu sempat agak ditinggalkan dalam ilmu sosial, tetapi dihidupkan kembali oleh bidang TE, karena orang-orang di bidang big data berurusan dengan banyak token, banyak data, begitu. Dan dalam hal ini, analisis struktural melengkapi dan benar-benar membantu pemahaman terhadap big data. Jadi bisa ada dialog yang sangat menarik dan sangat positif antara antropologi dan big data. Kan big data terwujud pemahas manusiawi, tapi bagaimana narasi bentuk dan digio. Diteruskan program di institut gue. We have been doing in our institute. And that is super interesting. And where does this lead you to? Itu sangat menarik. Dan kemana hal ini membawamu? Bagi saya, yang berkecimpung di bidang hubungan internasional, sudah sangat jelas sejak lama bahwa buku-buku sejarah ditulis oleh para pemenang perang. Itulah sebabnya kita biasanya mengingat mereka yang menang. Seperti, oh, mereka orang baik kan? Untunglah kita orang baik. Orang baik selalu menang, karena merekalah yang menulis kisahnya. Dan dengan demikian, menciptakan fakta-fakta yang akhirnya kita ingat. Saya bersumpah, seandainya Hitler memenangkan Perang Dunia Kedua, kita akan mengingatnya sebagai orang baik. Saya benar-benar yakin. Tentu saja kemudian, sekitar 50-60 tahun kemudian, setelah orang-orang itu meninggal, barulah para sejarawan datang dan mengubah gambaran tersebut. Itulah sebabnya tiba-tiba, bahkan di Rusia, orang mengingat Stalin dengan cara yang sedikit berbeda. Dan di Tiongkok tiba-tiba muncul wacana tentang Mao. Tapi itu terjadi jauh setelah peristiwanya. Nah, menurut penelitianmu, ke arah mana hal ini menunjukkan bagaimana komunitas epistemik ini saling berinteraksi? Epistemic communities interact with each other. Well, Baiklah, izinkan saya memberi contoh terlebih dahulu. Karena saya telah terlibat dalam mempelajari Ethiopia, bukan sebagai sejarawan, tetapi dengan berurusan dengan fakta dan peristiwa sejarah. Apa yang terjadi pada abad ke-16 dan ke-17 di Ethiopia Utara merupakan benturan budaya yang luar biasa. Bukan sekadar pertemuan budaya, melainkan benturan. Saat itulah para Yesuit Katolik tiba di Ethiopia, sebuah negara ortodoks, dan berusaha mengubah keyakinan para raja serta rakyatnya dari ortodoksi menjadi Katolik. Hal itu memicu berbagai peristiwa, revolusi dan pemberontakan di Ethiopia, karena tidak mungkin secara paksa mengubah seorang ortodoks monofisit menjadi Katolik di ofisit dalam semalam. Jadi tentu saja, narasi keseluruhan, bahkan hingga hari ini di Ethiopia, sebagian masih bergantung pada apa yang ditulis oleh para Yesuit. relies partly on what Jesuits wrote, because they wrote. And then it relies Karena mereka menulis. Dan kemudian hal itu juga bergantung pada apa yang ditulis oleh gereja Ortodoks Ethiopia dan pengadilan. Tetapi rakyat tidak menulis. Ada berbagai kelompok masyarakat yang tidak mereka hanya mengalami peristiwa-peristiwa itu dan menyimpan kenangan. Dan ini bukan peradaban yang sepenuhnya lisan, melainkan sekaligus lisan dan tertulis. Jadi, legenda-legenda lisan di Ethiopia dalam suatu cara bergantung pada wacana Jesuit. Mereka bergantung pada wacana raja, wacana gereja, tetapi mereka juga mengembangkan wacana lain. Karena mereka membentuk wacana identitas sebagai rakyat dari para raja dan sebagaimana komunitas subaltern. Mereka memiliki suara. Mereka memiliki suara mereka sendiri, meskipun suara itu tidak sampai ke tulisan.
Itulah yang mereka sebut afatarik, yakni sejarah lisan. Writing, it's what they call afatarik, that is oral history. And so you have all these groups. Jadi, ada semua kelompok di Ethiopia Utara yang telah membangun legenda dan sejarah mereka sendiri dalam dialog dengan sejarah tertulis, baik itu sejarah asing maupun sejarah hegemonik internal. Mereka bisa dibilang menciptakan semacam kaleidoskop kisah yang menghadirkan kelompok-kelompok subaltern ini ke dalam gambaran besar. Kita bisa melihat bahwa gambaran tersebut jauh lebih kompleks daripada yang disarankan oleh narasi sejarah resmi atau otoritatif. Karena orang-orang memang memiliki agensi, dan mereka menempatkan diri mereka dalam sejarah, meskipun kelompok lain tidak ingin mendengarkan sejarah mereka. Setiap komunitas memiliki sejarahnya sendiri, dan mengingat serta melupakan apa yang mereka kehendaki. Mereka mengembangkan, bisa dibilang, putaran, percabangan, dan konstruksi di atas narasi resmi, tetapi mereka juga menyimpang darinya. On the official narrative, but diverge from that narrative. And for me, that experience of understanding. Dan bagi saya, pengalaman pergi ke komunitas kecil dan mendengarkan orang-orang untuk memahami bagaimana berbagai kelompok ini memandang sejarah sangat membuka wawasan. Karena kemudian kita bisa mengatakan bahwa ada narasi resmi, berbagai narasi resmi, tetapi juga ada narasi non-resmi yang memperkaya dan memberikan pemahaman yang lebih baik dan lebih menyeluruh tentang peristiwa-peristiwa yang sangat tragis, dramatis, dan tegang yang terjadi ketika para Jesuit tiba di Ethiopia untuk mengonversi umat Ortodoks menjadi Katolik. Dan tentu saja, bagaimana mereka pergi dan bagaimana warisan mereka masih ada, bukan sebagai sesuatu yang positif, tetapi tetap ada. Maksud saya, peristiwa-peristiwa itu, kita bisa memodelkannya, tetapi kita tidak bisa melupakan bahwa pada satu titik, sang raja menjadi Katolik, salah satu raja. Dan hal itu menimbulkan berbagai macam gangguan dalam masyarakat. Apa yang ditunjukkan oleh penelitian ini kepada kita dalam hal cara kolektif kita memahami peristiwa? Dan kamu tahu, mungkin juga tentang kekuatan dari narasi-narasi ini. Maksud saya, kita semua tahu bahwa propaganda bergantung pada kemampuan suatu kelompok untuk memaksakan tafsirannya tentang dunia kepada semua orang lain, dan kemudian menuntut kepatuhan terhadapnya. Dan bahwa ini juga merupakan alat kekuasaan, dan seterusnya. Namun di dunia, terutama saat ini, di dunia multipolar, di mana kita tidak memiliki satu otoritas tunggal yang membentuk narasi secara mutlak, bagi saya rasanya seolah-olah kita terus-menerus hidup di bawah ancaman disonansi kognitif. Ketika satu komunitas epistemik dihadapkan pada narasi komunitas lain dan mengalami reaksi terkejut, seperti tidak, pemahamanmu salah, kamu benar-benar membalikkan semuanya. Lalu kita melihat bagaimana orang mulai benar-benar marah secara fisik, detak jantung meningkat, dan sebagainya. Bagaimana sebaiknya kita pertarungan antara komunitas epistemik ini dan narasi-narasi? Well, I think, Ya, saya pikir, seperti yang Anda tahu, sebagai ilmuwan sosial, dan hubungan internasional adalah ilmu sosial, seperti halnya antropologi. Maksud saya, kita tidak akan membahas apa itu sains saat ini, karena itu topik yang membosankan. Tapi, Anda tahu, kita harus bertanya, apakah kita ikut campur dalam dunia ini? Kita tahu bahwa kita tidak netral. Kita adalah gema dari penelitian, dan saya mengalaminya setiap hari. Penelitian itu dipengaruhi, dibentuk, dan didorong oleh kebijakan. Uni Eropa memberikan dana untuk satu jalur penelitian, tetapi tidak untuk yang lain, karena ada kepentingan politik dalam mendukung beberapa kelompok peneliti dan bukan yang lain, serta sejenis penelitian dan bukan yang lain. Jadi tentu saja, kita terikat oleh hal ini. Kita terikat. Anda tahu, jika saya hari ini ingin terus bekerja pada kenangan lisan tentang Ethiopia abad ke-16, tidak akan ada yang memberi saya uang. Jika saya berkata, tidak, saya ingin mempelajari konflik, bagaimana konflik etnis dan agama memecah belah Ethiopia, maka ya, ada dana untuk itu. Karena kami di Uni Eropa ingin tahu sesuatu tentang Ethiopia. Tapi kami tidak ingin tahu tentang sejarah lisan abad ke-16.
Jadi penelitian tentu saja bersyarat, dan ya, digerakkan oleh kebijakan. Namun sebagai ilmuwan sosial, memiliki tanggung jawab untuk sebaca diri sendiri. Sejauh mana tulisan mesti ikut campur dalam jenis ini? Asking ourselves to which extent we want to intervene in the world. Do you want to be more militant, less militant? Do you want to... Apakah kamu ingin menjadi lebih militan, kurang militan? Apa yang sedang kita lakukan? Menurutku, setidaknya dalam zona nyamanku saat ini, aku lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan dunia dalam hal kebijakan. Maksudku, tetap bersikap kritis, menjaga pikiran yang kritis, dan sejauh mungkin bersikap netral. Tidak harus objektif, tetapi menemukan posisiku dengan cara yang memungkinkan aku berkata kepada berbagai kelompok, "Nah, lihatlah dirimu di cermin." Karena aku juga ingin melihat diriku di cermin. Dan tindakan melihat diri kita di cermin ini. Kamu ingat beberapa bulan lalu, aku menulis artikel tentang perlu kita melihat diri sendiri di cermin. On the need of looking ourselves in the mirror, if the West looks itself in the mirror, it finds a monster. Jika Barat bercermin, ia melihat monster. Kita menemukan diri kita sebagai monster. Kita tidak ingin menjadi monster, tetapi kita adalah monster. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Itulah masalah bagi saya sekarang. Anda bisa mengatakan orang Rusia itu biadab jika Anda orang Ukraina, atau Eropa, atau Amerika Utara, atau orang Barat. Tetapi, ketika orang Amerika mengebom anak-anak sekolah, kita ini apa? Apakah kita monster? Tidak, kita tidak bisa menjadi monster. Insuitat nam sebab ini. Isnama skristam rimnalkan turun untuk bekan. Lihat, dari sudut pandang ini, kau harus menemukan titik netral untuk memahami kebiadaban di mana. Kami semua adalah monster sampai batas tertentu. Everywhere, because we are all monsters to an extent. Yes, we are, and you know this is. Ya, benar. Dan kamu tahu, ini benar-benar menyoroti sesuatu yang penting. Karena banyak dari kita merasa sangat kesal. Maksud saya, dalam komunitas epistemik kita sangat kesal dengan bagaimana Barat begitu munafik. Kemunafikan ini, kemunafikan yang terus-menerus, adalah sesuatu yang tidak bisa kita terima, atau yang terus-menerus kita tunjukkan. Ini adalah bagian dari bagaimana komunitas epistemik kita sebenarnya terbentuk, untuk menyoroti hal itu. Hal yang menarik, Rev. Rusbal, Aibak lemefasi lain cermini, ketika mereka tidak ke cermin, atau demi monster, mereka tidak kadzimen bersendi diri. Mereka bekerja memimpinnya. They do not work on themselves, they work on the mirror. They put a lot of Aku menempatkan banyak kerangka naratif di depan cermin untuk membuat monster itu menghilang, bukan? Alih-alih berubah. Dan ini adalah peristiwa yang sangat dramatis. Dalam beberapa hal, apa yang kamu lakukan sebenarnya sangat mengingatkanku pada apa yang aku ketahui dari pekerjaan di bidang pencegahan kekerasan. Tahu kan? Ketika kamu melihat bagaimana kekerasan terjadi, bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal, kekerasan struktural, atau disebut kekerasan kultural. Selesai zurkokurol, sentat teus nothing antafpegi, itu mat eigen for stetsdank to berpetranger. Kami ciptakan metakomunikasi untuk memahami itu sebagai dan persemen penyebabnya. on how it's caused, and what you're doing is kind of meta research. Dan apa yang kamu lakukan ini semacam meta-riset, bukan berusaha menetapkan fakta di lapangan, melainkan meneliti bagaimana kelompok-kelompok ini memandang peristiwa tersebut dan jenis konstruksi apa yang mereka ciptakan. Dengan melakukan itu, kamu sedang menguraikan pendekatan yang diambil oleh semuanya. Kamu tidak menjadi lebih dekat pada fakta itu sendiri, tetapi kamu menjadi lebih dekat pada pemahaman tentang bagaimana seluruh kelompok memandangnya. Sekarang, apa yang menghalangi untuk melakukan hal ini secara sistematis, terstruktur, terhadap semua jenis perbedaan naratif? All kinds of narrative disagreements. Well, in a way, what I find that what comes in the way. Nah, dalam satu sisi, yang saya temukan menjadi penghalang, ada dua hal yang harus kita ingat. Pertama, sejauh ini, bahkan dalam istilah komputasi, hukum internasional dan ekonomi, Barat telah menciptakan jejak. Itu adalah jejak yang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Ini adalah jejak ideologis yang telah memengaruhi dunia, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Pandangan dunia Barat yang Kristen atau Kristen Greco-Romawi telah membentuk dunia. Barat telah menumbuhkan pendekatan dualistik dalam memahami dunia. Sebuah bentuk dualisme
yang sangat berbeda dari dualisme Hindu atau Tionghoa. Kita telah menciptakan dan mengembangkan dualisme yang jelas-jelas telah memengaruhi dunia. Dualisme marxisme, kami versus mereka, baik versus jahat yang terus-menerus. Di seluruh dunia, isi ikut mutualisme. Namun yang menarik dari pandangan Barat, dan orang-orang seperti Lovejoy serta banyak lainnya telah membicarakannya, adalah bahwa dualisme Barat, dualisme Kristen Barat, atau bahkan dualisme Kristen Platonik, jika Anda mau, Anda bisa menempelkan berbagai nama besar padanya. Pada dasarnya adalah gagasan tentang kita memiliki A versus B. Oke? Ya, tapi kamu bisa bilang, kamu tahu kamu punya sepasang konseptual, dua kategori yang saling berlawanan. Tapi agar kategori-kategori itu bisa berlawanan, pertama-tama kamu harus menemukan kesamaannya, lalu kamu menemukan perbedaannya. Dan di Barat, kita percaya bahwa perbedaan itu tidak dapat dijembatani. Kamu tahu, ada baik versus buruk. Kamu tidak bisa punya baik buruk. Kamu tidak bisa punya buruk baik. Kamu harus punya baik versus buruk. Perbedaannya tidak dapat dijembatani. Dan Lovejoy, pada tahun 1930-an, berbicara tentang bagaimana kita adalah pewaris dan wadah dari pemikiran Platonik. Yaitu, dalam alegori gua, kamu tidak bisa masuk ke dalam cahaya. Pemisahan antara bayangan dan cahaya tidak dapat dijembatani. Tapi itulah dualisme Barat. Dualisme lain tidak menyiratkan tidak mungkinan untuk dijembatani. Artinya, kamu bisa memahami bahwa dalam yang ada sedikit yin, dan dalam yin ada sedikit yang. Artinya, ada sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh pihak-pihak yang berseberangan. Namun, pandangan Barat tidak mengizinkan, secara kategoris tidak mengizinkan, penerimaan bahwa ada sedikit bagian dari yang lain dalam diri saya, dan sedikit bagian dari diri saya dalam diri yang lain. Paham? Dan itu sangat kuat. Itu adalah konstruksi semantik, ideologis, filosofis, ontologis yang sangat kuat. Tapi itu tetap sebuah konstruksi. Ia kuat, tetapi bukan kenyataan. Itu bukan cara kerja otak sebenarnya. Itulah yang ingin saya sampaikan. Kita percaya bahwa otak berfungsi dengan cara tertentu, sampai-sampai kita menciptakan komputer bukan berdasarkan citra otak kita, melainkan berdasarkan citra tentang bagaimana kita pikir otak bekerja. Jadi, jika orang India atau Tionghoa yang mengembangkan komputer pada tahun 1940-an, kita akan memiliki sistem komputer yang sama sekali berbeda. Perhitungannya pun akan berbeda. Namun, kita memiliki sistem komputasi yang kita anggap sebagai salinan dari otak kita. Tetapi itu bukan salinan dari otak kita. Itu adalah salinan dari ideologi kita. Dan kita juga tahu, dan saya pikir ini cukup penting, bahwa hidup penuh dengan paradoks, hidup penuh dengan ambiguitas, dan konsep serta pandangan kita tentang dunia juga penuh dengan ambiguitas, kebalikan, dan paradoks. Namun cara Barat memperlakukan rasionalitas justru menyingkirkan pemahaman yang kaya tentang paradoks. Padahal kita tahu paradoks itu ada. Jika kamu mengatakan bahwa Yesus dilahirkan, nah, lihatlah Yesus. Yesus dilahirkan, tetapi Yesus adalah anak Allah dan adalah Allah. Jadi dia adalah sang pencipta. Pencipta diciptakan oleh makhluk. Apakah itu masuk akal? Itu memang masuk akal. Itu masuk akal, tetapi itu adalah sebuah paradoks. Masalahnya adalah, kita tahu ada paradoks di sana, tetapi kita berusaha menyingkirkannya. Hal itu tidak terjadi di banyak peradaban lain. Paradoks bukanlah hambatan bagi rasionalitas. Itu adalah cara untuk mengembangkan rasionalitas. Jadi, masalah saat ini adalah bahwa tatanan ideologis Barat sedang runtuh. Di Barat, melihat kemiskinaan ontologis lain. Dan sebaik-baiknya, tentu saja, itu selalu menjadi masalah. Berusaha memahami tatanan semantik, filosofis, dan ontologis. Other semantic, philosophical, ontological setups, but the difference is today. Namun masalahnya, perbedaannya saat ini adalah bahwa Barat harus mengakui bahwa ada tatanan lain, cara lain dalam memahami dunia, bergerak di dunia, dan membentuk dunia,
yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan cara kita, atau hanya sebagian berkaitan, namun memiliki legitimasi yang sama untuk ada dan memengaruhi dunia, sebagaimana halnya Barat. Dan itulah masalahnya, itulah krisis yang sedang kita hadapi. Narasi Barat dan cara Barat mengkategorikan dunia terbatas, dan kini sedang ditantang. Jadiman, cara buat Yusuf kami slow, diremabui cari sifat lain dalam memahami dunia. Is to try to understand other means of understanding the world. Itu poin yang sangat bagus. Hanya saja ini sulit sekali untuk dijual, karena terutama di ranah politik, pendekatannya biasanya adalah dengan mengatakan tidak yang lain salah. Atau, seperti yang akan dikatakan Tuan Borrell, di taman, kita benar karena kita yang menemukan sains, bukan? Semua orang lain hanya kurang ilmiah. Dan tentu saja, seluruh wacana ini, wacana rasionalis, adalah bagian dari masalah itu. Berpikir bahwa fakta adalah fakta, dan jum perlu melakukan hanya cukup dam, dan kamu akan mengetahuinya. Dan siapapun yang tidak menerimanya, ada harus berdu orang jahat, bukan? Ya, tepat ski. Yes, but exactly. But the problem is because other ways of Tapi masalahnya adalah bahwa ada cara lain untuk memahami dunia di luar sana. Jadi kita dihadapkan pada dua pilihan. Entah kita menutup diri dan menjadi tertutup, menolak untuk memahami cara-cara lain itu, dan dalam arti tertentu, membusuk di dalam gelembung kecil kita, atau kita mempertanyakan gelembung itu. Dan itulah krisis yang sedang kita alami. Entah kita terus mempertahankan wacana tentang taman versus rimba, meskipun jujur saja tidak ada yang peduli. Maksud saya, kalau Anda bertanya kepada orang Tiongkok, di mana tamannya? Oh, tamannya ada di sana, di barat. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi jika Tuan Borrell ingin terus menjadi tukang kebun, dia akan menjadi tukang kebun seperti dalam film Being There, di mana tukang kebunnya hanyalah orang bodoh. where the gardener is just a moron. I mean, or you have another possibility. Maksud saya, dia atau ada kemungkinan lain untuk mengatasi gelembung dan isolasi, serta mencoba berdialog dengan komunitas lain dan cara pandang lain terhadap dunia, untuk membentuk ulang, memperkaya, dan mempertanyakan cara kita sendiri. Dan saya pikir itulah jalan yang seharusnya diambil. Tapi ada banyak orang, terlalu banyak orang, yang tidak ingin dipaksa untuk mempertanyakan diri sendiri, untuk berpikir, dan untuk berkata, mungkin ada cara lain. Sebenarnya, kemarin saya melihat sebuah video pendek yang sangat menarik tentang seorang veteran perempuan, seorang wanita yang pernah bertugas di Perang Teluk. Dan dia berkata, ya, kami berada di Irak, atau kami berada di Teluk, berjuang melawan terorisme, berperang dalam perang melawan teror. Fighting terrorism or fighting the war on terror. But now today, I discovered. Tapi sekarang, hari ini, saya menyadari bahwa sayalah teroris itu. Maksud saya, butuh banyak hal untuk bisa menerima kenyataan itu. Dan menurut saya, itulah yang perlu kita lakukan. Kita tahu sebagai orang Portugis, kita sering berkata, oh, perang itu terjadi di luar sana. Kita tidak ada hubungannya dengan itu. Itu tidak benar. Kita adalah bagian dari NATO, dan kita pernah mengirim pasukan militer ke Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Bosnia, Libya, Irak. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita pasifis, dan dunia di luar sana tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi, kalau Anda bertanya kepada 99% orang Portugis, mereka akan bilang perang tidak ada hubungannya dengan kita, karena kita tidak ada di sana. Kita tidak mau mengakui bahwa kita adalah bagian dari sistem ini, misalnya. Berbicara tentang meninggalkan Portugal. For instance, talking about leaving Portuguese. No, absolutely. Same goes for Switzerland. Same goes Tidak, for tentu Japan, saja. you know. Hal yang sama berlaku untuk Swiss. Hal yang sama berlaku untuk Jepang. Kamu tahu, kita sebenarnya harus terus menanyakan hal ini. Dan dalam arti tertentu, kita semua tahu itu. Maksudku, ada adegan film yang sangat terkenal, kalau tidak salah Monty Python ya, di mana dua tentara Jerman, berada di parit, dan yang satu bertanya kepada yang lain, pernahkah kamu memperhatikan tengkorak kecil di helm dan seragam kita? Maksudku ini tengkorak kan? Namanya kita yang gerahat. Right? Is it possible that we're the baddies? Could we be? Op Perkins diherang jeugd. Set,
Twing. That kind of questioning of your own position. Pertanyaan semacam itu tuh terhadap posisi kita diri di dalamnya. Tetapi hal itu membuat kita hanya mendapatkan wawasan yang sangat tidak memuaskan, bukan? Mari kita ambil contoh puja. Kita tahu bahwa orang menggunakan dan menyalahgunakan narasi untuk tujuan kekuasaan, bahkan untuk tujuan perang, bukan? Semua perang besar diperjuangkan atas nama suatu bentuk narasi. Dan pada akhirnya, yang ingin kita miliki adalah gagasan tentang realitas objektif. Realitas objektif yang independen dari pengamat. Jika kita likup dalam, kita akan menemukan kebenaran, bukan? Kebenaran. Dan kemudian kita memiliki kepastian. Tetapi, jika kita mengikuti nasihat untuk mencoba mengabstraksi dan terus-menerus mempertanyakan diri sendiri, bagaimana kita bisa semakin mendekati kebenaran yang sesungguhnya? Hal itu, atau gagasan tentang sesungguhnya, dan narasi bersama. Karena pada akhirnya, entah kita menemukan cara bersama untuk memahami realitas, atau kita akan saling berperang nuklir. Or we will go to nuclear war with each other. Yeah, I think. Iba ko boleh berkenjua terdazen, cat forward sejelas. Extreme and it's a fine. I know I'm not happy, but that's, let me tell you. Aku tahu aku tidak bahagia. Tapi itu, ya, kamu tahu, biar aku jelaskan. Aku akan mendekati topik ini dengan cara yang berbeda. Dalam antropologi, kita masih sangat mewarisi pemikiran Rousseau. Kamu bisa pergi kemana saja dan mempertanyakan apapun. Tapi dalam antropologi, mitos tentang manusia liar yang baik selalu ada. Rousseau dan manusia liar yang baik masih menjadi rujukan penting bagi antropologi. Kamu tahu, peradaban yang buruk. Kita selalu menggunakan yang lain sebagai cermin untuk mempertanyakan nilai-nilai kita sendiri. Dan itulah inti dari antropologi. Kita melihat kepuasan kita sendiri dengan menatap manusia liar yang baik. Dan gagasan ini sudah ada jauh sebelum antropologi muncul. And this comes from much before anthropology. Thomas More and the utopians have done Thomas More dan para utopian telah melakukan hal ini. Thomas More, Voltaire, Campanella, semuanya termasuk Bacon, menciptakan citra manusia liar yang baik. Dan manusia liar yang baik itu, dalam suatu cara, memproyeksikan citra monster kepada kita. Jadi antropologi dan filsafat politik selalu menggunakan sosok manusia liar yang baik, untuk mengkritik masyarakat barat. Begitulah jalannya sejarah. Masalahnya adalah bahwa manusia liar yang baik tidak selalu benar-benar baik. Artinya, sampai batas tertentu, orang tidak memberi penghargaan kepada Marquis de Sade sebagai seorang filsuf. Karena, seperti yang kita tahu, ia sangat terlibat dalam menulis novel-novel pornografis dan sangat radikal secara pornografis. Orang tidak melihat filsafat di balik novel-novel tersebut. People don't see the philosophy behind these novels. And what he systematically claimed. Dan apa yang secara sistematis ia nyatakan adalah sudut pandang yang sepenuhnya berlawanan dengan Rousseau. Artinya, sifat manusia bukanlah sifat yang baik. Sifat manusia pada dasarnya lebih dari sekadar buruk. Dan masalah dalam antropologi adalah kita terlalu banyak mendengarkan Rousseau dan tidak cukup mendengarkan Marquis de Sade. Namun kita tahu bahwa manusia, semua orang semacam tahu, tapi kita tidak ingin mengakui bahwa kita adalah bagian dari hal ini. Kita pada dasarnya bersifat destruktif. Kita melihat kelompok lain, dan kecenderungan kita adalah menghancurkannya. Maksud saya, memang selalu begitu. Itulah sejarah dunia. Kita adalah makhluk yang agresif, makhluk yang sangat agresif, dan kita tidak bisa berbuat banyak untuk mengubahnya. And we cannot do much about this. I mean, I'm sorry. I can. Maksud saya, maaf. Saya bisa saja sedikit menjauh dari hal itu. Tetapi sejauh ada studi perdamaian, kemarin kami mengadakan seminar dengan seorang jenderal yang bekerja di bidang resolusi konflik, manajemen konflik, transformasi konflik, pencegahan konflik, galtung, dan studi perdamaian dan sebagainya. Sejauh ada proses pencegahan konflik, resolusi konflik, dan transformasi konflik, pada saat yang sama juga ada proses pencegahan perdamaian, manajemen perdamaian, dan resolusi perdamaian. Lihatlah, konflik adalah suatu kedamaian. Embrace stank to smi stack konflik. Do away with peace, and peace is the way to do away with conflict, and the two of them are together. You see? Dan keduanya saling berkaitan, paham? Jika kita hanya berfokus pada pencegahan konflik, pengelolaan konflik, dan penyelesaian konflik,
kita melewatkan kenyataan bahwa konflik juga muncul dari perdamaian. Kita mungkin ingin bersikap sangat Calvinis dan beritikat baik, berpikir bahkan mencapai suatu momen mulia berupa kedamaian dan kesempurnaan total bagi umat manusia. Namun jika kita terus memegang pandangan itu, kita tidak memahami diri kita sendiri. Itulah Stabradi Jonathan Swift. Berkas, MMM bias porna, itu the karakter ni suwit manusia. It won't be a human society. But is that problem actually? Tapi, apakah masalah itu sebenarnya tertanam dalam sifat manusia itu sendiri, atau tertanam dalam cara kita berinteraksi satu sama lain? Karena saya akan berargumen bahwa jika dua orang bertemu, keduanya cukup makan, berpakaian, memiliki tempat tinggal, dan tidak ada yang merasa terancam. Jika keempat kondisi itu terpenuhi, maka mereka tidak akan saling menyerang dengan pisau dan membunuh satu sama lain. Bahkan, jika mereka adalah dua orang terakhir di bumi. Namun, masalah muncul ketika kelompok yang lebih besar mulai menciptakan narasi tentang pihak lain dan sebagainya, saat momen destruktif semacam ini mulai terjadi. Dan kita bisa melihatnya sekarang dengan narasi yang kembali dibangun tentang Iran. Selama beberapa tahun terakhir, kita telah melihat beberapa kali bagaimana narasi tentang Iran dibentuk, kemudian dibesar-besarkan, dan akhirnya memudar lagi. Begitu Anda perlu membenarkan sebuah perang, Anda menciptakan narasi tentang pihak lain. Dan beberapa narasi ini begitu jelas bodoh, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan yang dapat diverifikasi secara objektif. Sampai orang-orang mengeluarkan pernyataan seperti, oh, lebih baik mati daripada memakai burka dan semacamnya. Padahal orang Iran tidak memakai burka. Maksud saya, terlepas dari betapa mengerikannya hal itu. Tapi Anda bisa melihat bagaimana hal ini dibangun. Dan sekali lagi, fakta-fakta sosiologis bersifat relasional, bukan? Mereka ada di dalam masyarakat. Jadi bukankah masalahnya sebenarnya terletak pada jumlah orang yang saling berinteraksi, bukan pada sifat manusia itu sendiri? Itu benar-benar aneh, ya, maksud saya, itu pertanyaan yang bagus. Masalahnya adalah, konflik yang bersifat kekerasan, hidup seperti yang diingatkan Georg Simmel kepada kita sejak awal, pada tahun 1902 kalau tidak salah. Hidup adalah konflik. Semua hubungan manusia bersifat konflik, dan konflik adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada masalah dengan itu. Gagasan bahwa kerjasama entah bagaimana meniadakan konflik tidak masuk akal. Konflik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Anda antipas. Conflict is part of everyday life, and it is okay. Ada konflik yang baik, konflik yang produktif, dan ada juga konflik yang merusak, bukan? Jadi yang satunya kita nikmati, dan yang lainnya sebaiknya kita coba. Kau tahu, Joboy cuma ai pas bapak yang kau sudah semestinya dengan battle menjadi konflik kita. Dan kau tahu, kau miam-miam maaf rosak, mapisak, damian konflik yang perus kami membangun. Maksudku, jik. Also constructive. That is, if It tries to solve a conflict, yeah. Ia mencoba menyelesaikan sebuah konflik, ya. Kekerasan adalah mekanisme penyelesaian konflik. Tepat sekali. Tapi itu bukan sesuatu yang menurutku seharusnya kita cita-citakan secara moral. Tentu saja. of course, but if you have conflict. Tapi, kamu tahu, jika ada konflik dalam masyarakat Israel dan masyarakat Israel terpecah karena konflik, jika ada konflik dalam masyarakat Amerika dan masyarakat Amerika terpecah karena konflik, mengapa tidak menciptakan konflik lain untuk menyelesaikan konflik internal? Menurut saya, itu sebagian dari masalahnya. Momen yang tepat untuk menyelesaikan perpecahan internal adalah dengan menyatukan orang melalui penciptaan musuh eksternal. Maksud saya, kamu belum baca Adolf Hitler untuk memahami kemungkinan ini. Jadi perang adalah bentuk kohesi sosial, dan itu adalah sebuah tragedi, karena perang dapat menciptakan kohesi. Dan itulah masalahnya. Maksud saya, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Perang akan terus ada selama kita manusia. Wars will be as long as we are as humans. Nah, I reject that. Tidak. Saya menolak itu. Saya berharap kita bisa menyelesaikannya.
tapi saya ingin memahaminya. Untuk bisa menyelesaikannya, kita perlu, maksud saya yang Anda singgung adalah semacam pemahaman tentang komunitas epistemik. Sejauh mana menurut Anda kita bisa mendorong proses ini ke depan agar setidaknya tercipta pemahaman dan narasi bersama tentang perbedaan dalam narasi-narasi itu? Jika kelima kelompok tentang buca ini bisa sepakat bahwa, ya, begini cara kita small mid-states. Remember, kita tidak meralis you. Buat titik temu senang. Something, right? A common point of Yes, I think exactly. I think that is the impossible. Ya, saya benar-benar setuju. Saya pikir itulah misi yang mustahil bagi orang seperti kita. Lihat, kita bisa mencoba untuk mendidik. Kita bisa mencoba untuk memperingatkan. Maksud saya, dalam batas tertentu, ini adalah tugas kita. Tapi kita juga harus menerima bahwa kita adalah para badut di Istana Raja. Ya, tapi ada peran penting bagi si badut di Istana Raja. And there is an important place for the fool in the king's court. but as a fool in the king's Nanin court, sebagai seorang badut stas taju, apakah aks bermana pembohong? Apakah this maupun rakyat sedikit sebawa yang lain sedang berbohong? Although walaupun tidak berarti the smart and fungsi. a function. Of course, it is. You cannot do away. Tentu saja. Maksud saya, kamu tidak bisa menyingkirkan kebohongan. Manusia pada dasarnya adalah pembohong, dan kita juga pada dasarnya adalah orang yang mudah percaya. Kamu tahu, bagi saya, itu cukup menakjubkan. Kita tahu bahwa politisi berbohong sepanjang waktu. Dan saya pikir itulah hal yang menakjubkan tentang Donald Trump. Sebagai topik, dia adalah sosok yang menarik karena semua orang tahu dia berbohong sepanjang waktu. Maksud saya, merge Steffi your house war, no one knows better clip. Daring nu naisisi, with a duffer tempo sejati. The most honest politician because he's the ultimate liar. And people know that he lies, but people Dan orang-orang tahu bahwa dia berbohong. Tapi orang-orang ingin, itu seperti pesulap. Kamu tahu pesulap sebenarnya tidak benar-benar membuat burung merpati muncul dari ketiadaan. Kita tahu bahwa pesulap berbohong. Kita tahu bahwa politisi berbohong. Tapi kita senang percaya bahwa mereka tidak melakukannya. Dan ini terjadi di mana-mana. Maksud saya, James George Fraser, antropolog Inggris terkenalis The Golden Book, pada puabat Guaru, semat setangit ini. Kamu, kintuin na keprefer pecantabun. we are compulsive believers in lies. Yeah. Okay, so we cannot do away with this one. Baik, but kita tidak bisa mengabaikan yang satu ini. Tapi apa, katakanlah, saran Anda bagi orang-orang yang mencoba mendekonstruksi atau setidaknya memahami berbagai komunitas epistemik? Apa pendekatan sehari-hari untuk memahami komunitas epistemik? I think it is, like I said, it's being an Saya pikir seperti yang saya katakan, ini tentang menjadi seorang murtad. Kamu tahu, berusaha untuk tidak menjadi bagian dari komunitas epistemik. Cobalah untuk bersikap senetral mungkin, karena mungkin itu contoh yang baik. Maksud saya, ada kisah Tiongkok yang sangat terkenal, kisah tentang api di hutan. Ada seekor bangau yang membawa air dari danau yang sangat jauh untuk memadamkan api. Lalu seekor burung lain berkata, "Lihat, apa yang kamu lakukan? Paruhmu sangat tipis. Kamu hanya membawa setetes air. Kamu tidak akan pernah bisa memadamkan." Bangau itu menjawab, "Ya, tapi tidak ada orang lain. Apa yang bisa kulakukan? Tidak ada orang lain yang akan memadamkan api itu. Aku tahu aku tidak akan berhasil, tapi aku akan mati sambil berusaha." Dan aku pikir, itulah cara kita setidaknya bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena dunia tidak akan segera berada dalam kedamaian. because the world is not going to be at peace anytime soon. Tes tidak bisa mencoba. I like that. And we have the duty. I think that is. Saya suka itu. Kita punya kewajiban. Saya pikir itu, maksud saya, kita punya kewajiban sebagai orang sinis dan skeptis untuk mencoba. Seperti yang dikatakan Diogenes, kamu tahu dia membawa lampunya. Dia berkeliling dengan lampu itu, berusaha menemukan orang yang baik, orang yang jujur di dunia di siang bolong dengan sebuah lampu. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menerima bahwa itu hanyalah ilusi. Te atithit to ikhan and sashga, bekwyu kensh babaha. Ila sit satu arafas no hakhan, madits beriswa. In this moment of the world history,
to say, you know. Yeah, especially Ya terutama di masa penuh monster seperti sekarang. Tapi aku juga ingin menambahkan bahwa aku masih punya harapan bahwa suatu hari kita akan sampai ke sana, ketika akhirnya kita berhasil memadamkan api sialan itu. Tapi Manuel, kamu memberiku banyak bahan untuk dipikirkan. Terima kasih untuk itu. Aku akan mencoba menautkan semua profilmu agar orang bisa menemukan videomu. Sekarang aku punya Substack. Kamu menaruh lagi itu di Substack. Teman-teman, saya akan menaruh penautan Substack milik Manuel di kotak deskripsi di bawah ini. Manuel Aramos, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Merupakan semicin. Very much to the pleasure. Selamat tinggal.